diuji, diberi susah, diberi kebahagiaan. Ya. Susah itu apa? Hanya dalam rangka untuk meningkatkan mutu kualitas kita. Di sini kadang-kala kita disuruh sabar, ya sidik, tidak menyalahkan yang lain, mengkambingkan yang lain. Ya. Nah, sidik dan ikhlas, jujur dan ikhlas itu menjadi penyaring yang alami. Kalau orang terlatih dari kecil, jujur, dari kecil, ikhlas, enteng. Siapa yang punya jiwa seperti itu? Para nabi, minan nabiyyin wasyiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Wassuhada, orang yang sungguh-sungguh. Orang yang berjuang karena Allah. Bahkan mati itu tidak menjadi berat. Lebih baik mati berkalang tanah daripada mati di atas kasur, tapi kemudian dia di sana khianat kepada Allah. Gitu. Tidak menjadi persoalan apakah kita mati utuh atau tidak utuh. Yang penting selalu dalam keadaan ridho Allah. Di sini. Dengan masyarakat juga begitu. Dengan masyarakat. Cuma nanti di bawah nanti ada jawabannya dengan masyarakat. Kadang-kala kita itu menjadi minoritas, harus ngalah. Dan begitu. Tapi nanti diingatkan oleh Allah nanti. Nanti di slide-slide berikut. Ini dalilnya jelas. Kita bisa lihat di surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Taatlah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala. Bukan karena siapa-siapa. Wakunu ma'as shodikin. Hendaklah kalian semua menjadi orang-orang yang shodikin. Orang yang jujur. Jujur pada dirinya sendiri. Jujur pada Allah. Dan jujur kepada makhluk Allah. Ini yang sulit latihannya. Tapi kalau masih kecil dibiasakan itu. Dibiasakan terus-menerus. Itu akan melekat pada diri kita. Akan melekat pada diri kita sehingga kalau kita mau menyimpang itu bukan menjadi bahagia tapi was-was. Was-was kita. Misalnya nggak pernah ngerpek. Tinga. Ya kalau siapa? Pembalik 1000 umat dulu ya. Zainuddin MZ mengatakan kucing itu naik ke atas meja, kemudian di situ ada ikan gere. Usik tingok oleh kiri tengok kanan. Karena dia tahu bahwasanya ikan gere itu bukan haknya dia. Apalagi manusia yang diberi hati. Sini kita. Kemudian ada lagi hadis Bukhari dan Muslim di sana dikatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran akan menuntun kepada kebaikan. Baik bagi dirinya, baik mungguwe Gusti Allah, mungguwe Rasul, ya. Juga baik bagi masyarakat sekitar, orang lain. Sekarang itu kan banyak baik, tapi baik rebutan, oke-okean. Karena itu kita memutuskan suatu perkara kalau di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, kita itu suruh istikharah, gak keburu menjawab ya. Misalnya anak kita dipinang oleh laki-laki lain, kalau istikharah jelas bener itu, iki anak baik ini. Anak baik, itu mau sapi, masih disuruh istihara. Masih disuruh istihara. Sekarang, kenapa? 2 jiwa akan bersatu. Yang pasti tidak akan satu.
bisa saling menerima dan menghormati. Aku tak takut Pak Seku ya. Sampai seprene ya apa karo bojo. Ono beda apa gak? Mesti ada, sedikit banyak ada. Gak usah angel-angel, usaha panganan aja masih ada. Urusan makan, Mas Vin. Sitok seneng asin, sitok seneng legi, sitok seneng sedep. Beda, nggih Pak. Di sanalah ada jiwa yaitu ikhlas. Ya wis. Sing seneng asin ya siap uyah deh. Sing seneng legi siap gula gitu. Gitu. Seneng asem ya dikasih. Oh ini kurang Bu untuk saya. Nang ibuke gak apa-apa mungkin. Tambah itu. Ambil. Gak penggerangan terus. Juga demikian ketika kita mau menyekolahkan anak. Ketika kita mau menyekolahkan anak. Bapak ibu kadang-kala tuntutannya beda. Ya. Anaknya juga beda. Ini yang susah. Bapak njaluk nang dokter, ibu njaluk arsitektur, anak teknik informatika. Bedone. Dan hal-hal yang seperti itu sangat banyak kasusnya khususnya kalau pendidikan itu di SMA 3. Nah, saya guru BK di SMA 3. Ada anak di kedokteran UB, dulu pernah saya ceritakan di sini, sampai setahun stres karena mengikuti orang tuanya. Anak pesantren dia, dari Arab. Stres. Akhirnya tahun kedua datang lagi ke sekolahan minta pertimbangan lagi. Sudah keluar Pak, alumni berarti, layanan untuk alumni. Ya nasihat kita, anaknya mau kemana Pak? Kalau anaknya tidak suka di situ, terus diteruskan. Bapak eman mana? Anaknya kepingin teknik informatika di TB. Nah itu tes lagi diterima di TB. Masuk di UB. Anaknya. Sekarang sudah bekerja dengan baik. Teknik informatika itu dulu sama dengan kedokteran UI. Nilainya 700 ke atas. 700 ke atas itu hasil ujiannya. Kalau sekarang tidak cukup pinter saja Pak. Otaknya pinter sundul langit tidak cukup. Bagaimana keimanannya, hatinya? Karena banyak dipimpin orang pinter, hatinya kosong, kemudian jalannya tidak sesuai dengan aturan main yang harus dilaksanakan. Ini yang harus hati-hati kepada anak-anak kita. Lebih-lebih lagi sekarang anak-anak kita ukurannya itu duit. Waktunya cepat sugih juga. Beda dengan kita. Anak sekarang. Anak Gen Z kerjanya sebentar, kepingin pindah lagi. Beda dari kita. Dari usia lulus S1 sampai usia 60 pensiun di situ aja. Anak sekarang enggak. Bisa 1 tahun pindah. 50 bulan pindah, 5 bulan pindah. 2 bulan sudah cukupan itu. 2 tahun sudah cukup. Pindah. Kita tidak bisa memaksakan anak kita itu karena nanti kehidupan dialah yang akan menanggung di masa-masa sekarang. Enak mereka yang ke pemerintahan itu biasanya anteng. Masuk anaknya Pak Nardi. Di Badan Keuangan nih. Anteng di sana. Saya punya ponakan juga. Tapi yang di perusahaan-perusahaan itu keliling dia. Pindah-pindah. Ini Bapak-bapak. Jadi jari anak kita jujur, ikhlas, sabar. Kadang-kadang gak bisa nerima. Kelihatan temannya menerima 15 juta, yang menerima 3 juta setengah. Boleh pindah. Nah. Yang kedua, tip yang kedua. Bahaya erosi sosial akibat konformitas. Konformitas itu menghilangkan prinsip identitas. Prinsip pribadi maupun prinsip keimanan. Terjadi tawar-menawar. Ya. Bahaya erosi sosial. Erosi sosial itu berkurangnya nilai-nilai yang dulu gak boleh menjadi boleh. Kalau dulu kampung itu ya, dari jauh itu
sudah bilang permisi. Sekarang ada nggak? Padahal bapak-bapak dididik itu sudah erosi, bukan erosi lagi sekarang, apa namanya itu? Banjir bandang. Banjir bandang. Hilang. Agama juga begitu. Di Arab Saudi Al-Ula dibangun sekarang. Dulu tidak boleh ke sana itu sama Rasulullah. Sekarang tempatnya barang nggak jelas. Al-Ula itu dilarang, umat itu datang ke situ aja karena di situ tempatnya jin. Sekarang dibuat tempatnya hura-hura. Di situ. Kenapa? Tawar-menawar, takut dibilang dia apa? Tidak mengikuti perkembangan dunia, gak maju dia, gak ngono. Padahal Rasulullah kan tetap aja dengan prinsipnya gitu. Kalau terjadi tawar-menawar kayak gitu, kita harus pinter. Ya kayak yo tapi gak melok, gak ikut di sini. Ini konformitas, kompromi itu buta, menghilangkan prinsip dan juga identitas. Mesti ini masjid itu koyo iki. Ya. Pak Saihu itu seperti ini. Dari kecil sampai dewasa berkembang tapi tetap tidak atas prinsip keimanannya. Cara ngomongnya gak berubah. Kali yang ditiru tetap siapa? Yaitu Rasulullah dan para sahabat tabi'in. Di situ sulitnya. Kita itu ngerem itu. Kapan kita ke situ? Tapi nggak katut, kan gitu. Ini yang repot. Kata Allah dalam surat Al-An'am 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Dan itu telah dicontohkan dalam kehidupan para nabi. Mana ada nabi itu yang langsung disepakati orang banyak, itu enggak ada. Enggak ada. Akan ada nabi yang sampai dibunuh. Enggak ada. Karena berpegang teguh pada prinsip. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Muhammad dilempari kotoran-kotoran juga banyak. Bahkan umnya sendiri, si Abu Jahal, Abu Lahab, enggak menghendaki. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka menyesatkan. Sekarang kalau kita lihat seluruh dunia ini, kira-kira yang betul-betul bertakwa itu berapa? Yang betul-betul takut kepada Allah, betul-betul menjalankan syariat Allah, dan menjauhi larangan-larangan, itu berapa? Kita tidak perlu jauh-jauh. Yang datang ke setiap masjid itu, dari lingkungan itu, dari jumlah penduduk di sekitarnya itu, berapa yang rajin ke masjid? Itu baru fenomena saja, fenomena ketakwaan. Kita tidak tahu hati mereka, kan? Tidak tahu hati mereka. Karena itu kita selalu dan selalu minta dibimbing oleh Allah. Saya pada saat kuliah dulu, ketika banyak persoalan nggak bisa terselesaikan, saya diam, saya minta kepada Allah, doanya cekak. Gusti, saya ini sudah berikhtiar untuk menyelesaikan semua, tapi nggak selesai persoalannya. Saya minta ditata saja. Jadi minta ditata, karena dengan ikhtiar sudah gak mampu. Konsultasi jalan dilaksanakan gak tepat. Pada yang lebih sepuh-sepuh gak tepat terus. Satu persoalan, sehingga pada suatu saat saya menyerah diri pada
mohon saya ditata. Kalau ditata itu kayak dibimbing ya Pak. Artinya sudah langsung, tuntun langsung. Saking sungke kayak gitu. Nah, Bapak, Ibu, ada hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dia mengatakan akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya, yaitu agama Islam, seperti menggenggam bara api. Menggenggam bara api. Kira-kira hari ini apa? Kira-kira sekarang. Mari kita kaji bareng gitu, kita rasakan bareng gitu ya. Ya kita perbaiki diri kita. Patus kadung keperucut, bertobat. Kan gitu. Mungkin dulu kita nggak sampai sejauh itu berpikirnya. Ya bertobat. Istighfar yang banyak. Dan tidak mengulang lagi. Itu namanya tobatan. Bara api, di rumah bara api. Gak pernah petuk cara berpikir, cara merasanya, cara bertindaknya dengan keluarga. Di kantor juga seperti itu. Di mana kita akan menemukan kebahagiaan kalau sudah? Satu-satunya hanya kita menjumpai Allah. Satu-satu. Dengan apa? Dengan sholat, dengan doa. Mungkin dengan infak, sedekah, sesuai dengan kemampuan. Itu. Dengan silaturahmi. Sedekah itu enteng kok. Bermuka yang manis sedekah, berbicara yang manis sedekah. Jangan sampai kita sedekah kemudian diundat-undat. Dengan nyuwarah. Dengan ngundat-ngundat terus ngelarakno hati. Nah itu. Dengan dosa. Jangan sampai. Ya sudah kalau sudah sedekah sudah. Barangkali contoh yang sifatnya internasional itu seperti yang disering oleh presiden kita. Ketika tsunami, Australia nyumbang banyak, bantu banyak. Setelah itu ada penduduknya yang di sini mengedarkan narkoba, kena hukum mati. Akhirnya datang di sini, minta dibebaskan. Kamu sudah dulu saya bantu. Maka kemudian Pak Presiden melarang untuk bantuan dari internasional itu. Karena kita begitu. Harus dia menyikapi sekarang. Nah, kalau itu benar menurut saya sudah. Kalau nyumbang ya nyumbang dari Allah. Oh, wong iku gak peduli biyen wis tak bantu kok. Nah, berarti si arep-arep itu jenenge. Arep-arep. Enggak arep-arep ya njaluk nang Gusti Allah. Nah, inilah kita bagaimana mengatur sikap kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan juga kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, integritas emosional di atas validitas eksternal. Kita ini lebih banyak emosinya dalam memutuskan suatu perkara. Sudah tahu tuntunan Islam, sudah tahu menurut kaidah ilmu dan rasio itu begini yang benar. Tapi kita masih nubruk. Sudah tahu misalnya kayu-kayu itu tidak perlu ditebang. Tapi karena emosinya kepingin sugih harus sugih. Tebas. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di laut maupun di daratan. Karena apa? Karena ulah manusia. Termasuk diri kita dalam diberi amanah Allah ini untuk menjaga keimanan, menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga pikiran, fisik. Itu harus berjaga, dirawat. Dirawat sebaik-baiknya, contohnya ya bagaimana Rasul itu hidup. Kalau itu sudah kemudian masih diberi ujian sakit, ujian fakiran, duit, ya neng ya Gusti Allah. Gitu. Tapi syaratnya sabar, ikhtiar, kan gitu. Gak boleh apa? Boleh menentukan.
Boleh minta tapi gak punya. Bisa apa? Ikhtiar. Dan harus terima begitu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang Allah, ketenangan hati lebih penting daripada pengakuan sosial. Tapi sekarang yang banyak bagaimana? Yang banyak pengakuan sosial. Kepingin jabat ini, boleh menyusup banyak-banyaknya supaya menjadi terkaya di dunia ini. Tapi yang susah kan amalianya. Diamal no tenan. Penting harta itu penting semuanya. Uang itu perlu. Tapi untuk modal ibadah. Kan itu di sini kalau ketenangan hati lebih penting daripada pengakuan sosial. Bukankah kita bisa melihat orang yang kaya raya, orang yang punya jabatan, orang yang punya uang semua. Tapi kenapa hidupnya tidak pernah tenang? Yang ingin raja kepingin jadi raja di raja. Yang kaya kepingin kaya raya. Nah, gimana supaya hati tenang? Petunjuk Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah juga berzikir kepada ciptaan Allah. Berpikir kenapa Allah menciptakannya seperti ini. Kenapa ada orang yang kepalanya 2? Kenapa ada yang kakinya 4? Itu dipikirkan. Kenapa saya beri sulit? Kita koreksi pada diri kita. Apa misalnya? Kalau kita diberi kekayaan, kira-kira pilih jangan Gusti Allah. Kira-kira. Kayak kekayaan kita wis sana kemari, kepingin ke sana kemari. Sampai sembahyang tidak. Tidak usuk. Kemudian kewajiban-kewajiban lain tidak. Ya sudah diterima padanya di sini. Yang dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad, mintalah fatwa pada hatimu, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu. Pada kita, hati kita. Hati kita ini diberi kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada setiap jiwa manusia itu jujur, taat kepada Allah, menghindari semua larangan, mengerjakan semampunya apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik dalam ibadah maupun ibadah keluarga dan sosial. Kita diperintahkan dengan cara-cara tuntunan yang digariskan oleh Allah. Karena itu jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu atau dikatakan di sana fujur. Pertama takwa taat, oleh enggak karo Gusti Allah? Enggak oleh enggak. Oleh enggak karo Rasulullah? Enggak oleh ya ojo. Enggak oleh silakan. Gusti Allah bergegas di bidang ini, ya kita bergegas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di sini yang harus kita selalu bisa seperti itu. Dan kita hidup bersosial mesti tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan, yang paling dekat siapa? Istri kita, teman sahabat kita. Saling mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara kasih sayang. Bukan malah disentak. Ini yang perlu kita berikan. Yang keempat, kompleksitas sebagai daya saing unik. Kompleksnya persoalan hidup besar dan persoalan-persoalan sosial yang ada. Itu apa? Sebagai daya saing yang berbeda satu dengan yang lain. Persoalannya sama, tapi cara menyelesaikannya pasti beda sesuai kemampuan masing-masing. Karena itu setiap manusia memiliki potensi dan keunikan yang bernilai. Setiap manusia memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Pandai-pandailah untuk mengembangkan kelebihannya dan memperbaiki kekurangannya. Yang tahu siapa? Dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam teori psikologi itu ada namanya jendela Jauhari. Ada sesuatu yang tidak diketahui diri tapi diketahui orang lain. Ada sesuatu yang tidak diketahui dirinya juga tidak diketahui orang lain. Tetapi ada sesuatu yang diketahui oleh dirinya, orang lain tidak tahu. Dan ada sesuatu yang diketahui dirinya dan orang lain tidak tahu. Terus siapa yang maha tahu? Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tahu, Gusti Allah juga tahu. Walaupun kamu juga enggak tahu. Diri kita enggak tahu. Karena itu kadang-kadang tadi ditegur oleh teman. Ya bersyukurlah. Ditegur oleh teman. Enggak apa-apa. Kita ingat, kita introspeksi. Ada sesuatu yang kurang dari diri kita.
Dan itu pasti setiap orang memiliki kekurangan. Nah, ini diingatkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 76. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang berilmu ada yang berilmu. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Saya kemarin itu tertarik melihat di Instagram apa yang dikatakan oleh Quraish Shihab yang katanya ahli tafsir itu. Dikritisi oleh Allah. Apa itu? Yaitu tentang selamat hari Natal. Selamat hari. Tempoh hari ada apa? Melek yang dibangun dekat sini. Ternyata 1 Januari itu diambil dari dewa Yunani. Bukan dari Yahudi, bukan dari Nasrani, apalagi dari Majusi juga, tapi dari ya. Dia uraikan seluruh referensinya. Kalau kita merayakan tahun baru, tahunnya orang. Dalam hadis disebutkan manusia itu bagaikan tambang emas dan perak. Tambang emas dan perak. Cuma kita kurang memahami diri kita sehingga kita tidak bisa menjadi emas betulan dan perak betulan. Karena itu pandai-pandailah untuk selalu korek diri. Agak cepatin Pak, Ibu. Yang kelima, menghindari penyesalan eksistensial yang kepanjang. Jangan kita ini terus menerus menyesal. Seakan-akan Allah sudah ada perhatian pada kita. Mulai cilik biar nyolok yang ini terus sampai saya itu. Carilah segala sesuatu nikmat Allah yang pernah diberikan. Penyesalan terbesar adalah kelalaian terhadap makna hidup. Makna hidup kita itu. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 56. Ya, ada mafarat fi jambillah. Alangkah menyesalnya aku atas kelalaian terhadap Allah. Jadi benar seperti ini, tapi tidak melaksanakan. Tak kepingin pintar ini, kepingin suka ini. Tapi kita gak pernah belajar ilmu mencari duit. Sekarang pokoknya banyak kajian cari duit. Ya bersyukur ya. Mudah-mudahan jadi berusnya dari siapa? Sahabat kita yang sampai sekarang. Apa sahabatnya? Usman bin Affan. Sampai sekarang punya hotel. Sampai sekarang. Ya itu peninggalannya sampai sekarang masih bisa dinikmati oleh umat Islam. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai yang ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Apa dihabiskan? Hanya untuk berleha-leha atau bagaimana? Baik, yang keenam, ketangguhan melalui perlawanan sosial. Kita harus berani kalau sosialnya begini bertentangan bahkan menghapus nilai-nilai sosial diri kita, yaitu yang kait dengan keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Kita harus terang di laut, tandang badai dan tertiga. Indah disebutkan ujian sosial bentuk keteguhan iman. Hasibana su'alitraku wa yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa bisa mengira dia beriman tanpa diuji? Ya. Nah, ujian itu bagian di pembelajaran. Ujian itu pasti susah. Wong sekolah ikut. Sekolah sudah kelihatan bukunya. Susah. Apalagi S3. S3 itu suruh buka buku semua. Suruh buka buku semua. Itu cuy. Mana nanti yang lebih berkarakter ini dan mana yang enggak. Jadi ada ciri keilmian. Nah, yang terakhir ini yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Evaluasi diri kita yang tak terbatas harus selalu kita koreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian mengaudit dirimu sendiri untuk hari esok, untuk perbaikan hari esok. Kalau di dalam standar esok itu ada peningkatan mutu berkelanjutan. Saya kurang, tambahin ini esok, saya kurang, tambahin itu. Kotor cuci ini, terus sampai betul-betul kembali pada fitrah nanti di hadapan Allah Subhanahu. Wattaqullah, dan kalian semua taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesuk akan dikasih rapot di masa nanti ya, dikasih rapot. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan memberikan kabar bima ta'malun dengan apa yang telah dilaksanakan oleh diri kita masing-masing. Besok, kalau sekarang setiap saat kita koreksi pada diri kita masing-masing. Kalau ada salah, segera minta maaf. Dengan cara seperti itu, kita terbuka dengan sesama teman. Nah, ngomong itu enggak cukup. Ya, mudah-mudahan tip 6 poin ini mudah-mudahan bisa menjadi benar bagi kita sehingga kita bisa memperbaiki diri kita melalui ibadah dan sosial kita dan aman pada bulan kita masing-masing. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu karena di sana sini ada. Sampai di sini, mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini ada salahnya dan jangan diikuti. Justru diingatkan wajibnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita betul-betul orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan tulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dicabut.